Kak Triani, ini adalah bentukan dari root chakra Kundalini. Jadi ketika energi dari atas masuk, itu prosesnya itu dari basic dulu. Oleh karena itu kenapa Kundalini itu harus diperhatikan juga gitu ya. Tapi nggak usah perdalam Kundalini pun juga nggak apa-apa. Yang penting root yang kelima, 5 sampai ke atas itu kita harus perhatikan. Karena tapi untuk kuncian, sebenarnya Ambilisus ini adalah kuncian bagaimana ketika kelak akan ada energi-energi dari luminescence code ini akan masuk lagi. Karena terlalu besar energinya. Sehingga harus menjadi pixel yang lebih kecil lagi biar tidak hajar fisik. Karena itu bisa bikin fisik menjadi sakit apabila tidak ready secara energi. Nah, maksud dari Ambilisus ini sendiri di mana kita punya bahasanya sebentar, stasiun untuk menempatkan energi-energi tersebut sebelum diterjemahkan oleh tubuh. Seperti itu. Dari atas langsung dikirim ke bawah, diproses dari bawah, baru kembali lagi ke atas. Atasnya itu maksudnya di dalam tubuh kita ya, mikrokosmik. Seperti itu jawabannya. Baik. Jelas ya, Kak Triani. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sheldo. Apakah angin yang tiba-tiba muncul di dekat kita, sedangkan sekitar tidak ada arah angin, termasuk luminescence code kah? Ya, betul. Kalau secara pengalaman yang Kak Sheldo alamin, ya itu adalah bagian dari luminescence code itu sendiri, Kak Sheldo. Oke, terjawab ya Kak Sheldo. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Grace. Voice yang dimaksud apakah seperti suara om pada saat meditasi? Voice yang dimaksud bukan berasal dari diri sendiri tapi dari luar. Hanya saja memang perlu pelatihan terhadap diri sendiri. Terkadang voice-voice di dalam pikiran itu, suara-suara dalam pikiran itu ada yang sebenar-benarnya memang murni. Suara dari luminescence code atau suara yang mensejatinya suara, ada yang itu KW, pura-pura menjadi jadi-jadian. Cara mempelajarinya adalah dengan latihan meditasi kita akan tahu kok pada akhirnya tubuh itu akan bisa melakukan pemilahan-pemilahan bentukan energi suara yang masuk itu bisa menjadi warna. Suara yang KW atau jadi-jadian itu blur warnanya, bahkan nggak jelas, keruh. Tapi suara yang benar-benar fix, yang murni, itu kuning kalau tidak keemasan atau kebiruan. Seperti itu. Yang benar-benar jelas ya. 6 most common expressions of luminescence language. This language of luminescence comes through in sound, movement, and light. The most common types of expression: 1. Drumming, 2. Dancing or body movement, 3. Sign language or hand and finger movement, 4. Art or drawn symbol, 5. Speaking. How to speak luminescence language? Once you are attuned, it is very easy to use. Intention is key. 1. Making sure you are clear and fully present. You make an intention for this healing. For example, you might set the intention of bringing peace. 2. You begin the luminescence language, allowing it to flow through you in any expression it wishes until you feel it has finished. It is that simple. It will flow effortlessly. If it doesn't, you should ask yourself again, am I clear? Am I connected to higher realms, to my higher self, to source? If the answer is yes, then look to number 2. Am I truly allowing this expression to flow through me without trying to control, analyze, understand it, or make it happen? Once these questions are addressed, if you are attuned, it should flow quite easily. Lalu bawahnya. Sebelum dilanjutin, mumpung Nyonya ingat, oktahedron ini sendiri, seekers, oktahedron ini sendiri adalah energi di dalam tubuh kita yang sangat dipengaruhi oleh udara, di mana
bentukan dari luminescence code ini sendiri masuk dari udara ya. Kemudian juga energi lainnya di dalam diri adalah penerimaan dan juga compassion, kesabaran, compassion dengan hati. Jadi energi luminous code ini sendiri akan sulit kita terima apabila dari udara masuk energinya, banyak sekali. Cuma apabila kita tidak memilih penerimaan terhadap hidup apapun yang sedang dialami dan lebih memilih stres, maka itu udah langsung kekat, buru-buru masuk, buru-buru diterjemahkan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita punya passion, compassion, bersabar terhadap apapun yang sedang kita lakukan. Maka itu akan langsung masuk semuanya. Ya gitu. Dan kembali lagi manusia hidup itu akan selalu berhadapan dengan dimensi ketiga karena begitulah secara fisik. Nah, oktadron ini sendiri bagaimana kita mengantisipasi biar ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan ini masuk ke dalam diri kita. Kunciannya di 3, lewat udara, penerimaan kita terhadap hidup, dan juga mengenai compassion itu sendiri. Begitu yang tadi dibacakan oleh Kak Tenesia. Silakan dilanjut Kak Tenesia. Oke. Ini ada Kak Basilia, maksudnya apel apa apel nih Kak? Apel yang nomor berapa tuh? Mau lo minta apa gimana sih Kak Moko? Enggak Bu, bercanda Bu. Oke, kita ke halaman berikutnya ya Kak Tenesia dan Kak Chandra. Oke. Gambar di atas. The vector equilibrium is the zero point for happenings or non-happenings. It is the empty theater and empty circus and empty universe ready to accommodate any act and any audience. 0 point. Apa kira-kira artinya? Jadi sama Kayak 0 point itu mungkin titik di tengah itu kali ya. Diri kita sendiri. Oh. Jiwa kita. Ya, aku jadi ingat untuk 0 point ini, mind is just good or bad is just perspective. The important is mind becomes 0 point. Coba artikan secara bahasa Indonesia. Biar silakan. Baik dan buruk hanya perspektif. Yang terpenting adalah mind itu sendiri. Bagaimana cara kita memandang, bisa jadi zero, neutral. Itu pelajaran di Urban Monk banget ya. ya, Bapak mengalami sendiri ketika bergabung di Urban Monk ya dari awal ya, rasanya luar biasa. Banget. Nano. Gitu. Oke, ini jadi gini kunciannya buat yang halaman ini sih Kars. Terima kasih chat-chat yang masuk, vibrasinya positif juga dan kita di sini saling memberikan support each other dari vibrasi positif juga. Titik di tengah dari halaman ini adalah mengenai jiwa kita sendiri. Bagaimana jiwa kita bisa mencapai beberapa energi yang bahkan belum sempat kita capai jalurnya. Tapi bukan berarti nggak bisa selama mind and soul kita masih berada di fisik. Tidak ada yang pernah tidak bisa dan tidak terbatas umur. Kayak gitu. Saat ini pun kita bisa dan kita harus memiliki kesadaran itu. Oke, gue mau berubah, gue mau menerima wawasan rahasia alam untuk perbaikan diri gue ataupun juga kehidupan di kemudian hari tanpa terbatas apapun suku, agama, ras, apapun yang penting adalah kemanusiaan karena kita sama-sama di muka bumi ini bareng-bareng ya. Nggak perlu gontok-gontokan. So this is it about Luminous Code. Karena Luminous Code sendiri tidak membatasi apapun yang diyakini, apapun keterbatasan setiap orang. Nggak dibatasin loh. Luar biasa. Cuman kita sendiri yang terkadang membatasi hal tersebut. Marilah kita buka batasan-batasan tersebut dengan cara-cara yang sangat rendah hati. Dengan cara-cara yang seperti padi merunduk. Karena begitulah, padi merunduk maka bisa dipanen sehingga bermanfaat buat banyak manusia. Seperti itu. Yang kembalikan kepada Kak Dayu dan Kak Tenesia juga Seekers dan juga Tim Urban. Di diri kita juga ada struktur geometrik.
Geometri kan di luar sana di kelasnya, mungkin kalau nggak salah Kak Billy Christian ya, kalau nggak salah sama Elmika ya. Oh iya, aku ada nonton kayaknya. Ya kayak gitu kan, jadi nggak detail paham isinya seperti apa, tapi malam ini sebenarnya ada hubungan dengan geometri, cuma Nyanya bener-bener masuknya ke roots, ke akar dulu, ke akar. Karena kembali lagi Nyanya paling bawel sama akar, roots. Percuma kita banyak tahu, tapi kalau akarnya kita nggak kuat, amburadul, bisa rubuh seketika. Kalau Nyanya menangnya di marilah kita kuat-kuatin akar dulu, baru ke atas, gitu. Itu sih guys. So, jadi kembalikan lagi Kak Dayu, silakan. Thank you. Oke, bisa next Kak Chandra? Kayaknya halaman terakhir. Iya, ini dia. Siapa seekers yang ikut maraton? Coba. Iya. Cuma, Kak Sally, Kak Gita, Kak David, Kak Sheldo, Kak Metik, Kak Robito ikut, Kak Woni, Kak Grace. Wah, banyak. Yeay, Kak Adita. Soal semua. Seperti biasa. Tenesia, jadwalnya gimana? Oh, oke. Belum nih ya. Oke. Lagi Wangsit. tunggu di tek gitu. Oke. Tapi yang Kemetik sama email chat itu menarik tuh. Sama iya itu dua itu menarik tuh. Kak Tenesia, makasih loh, kamu udah bantu dari awal sampai akhir ya. Makasih juga Nyanya. Nice to you from universe, not from me or Tim Urban. Thank you. So, silakan Kak Dayu. Iya. Sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan yang belum terjawab, Kang Moko? Atau ada yang baru masuk pertanyaannya? Di page yang How to Speak Luminance Code. Oh, yang ada gambar manusia memikirkan apa, tapi visualnya di tangannya jadi ammonite, keong itu sendiri ya? Iya, Di betul. halaman 36. Keong itu sebenarnya makna dari kehidupan. Kak Chandra, masih ingat tidak oracles yang masih waiting list yang pernah kita mau buat? Namanya apa? Itu apa namanya? Golden Angel. Golden Angel. Golden Angel ya? Serius lo Golden Angel? Apa sih? Ya pokoknya berhubungan dengan Golden. Jadi memang kasih Kak Chandra. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan kehidupan, energi dan proses itu sendiri. Itu yang di tangan itu keong itu sebenarnya adalah proses energi Kak Sheldo. Tapi Nya suka pertanyaanmu sangat smart sekali. Kenapa gambarnya bukan apa ya kira-kira ya, ulet bulu gitu kan ya, atau bukan kupu-kupu yang bentuknya metamorfosa, karena kembali lagi si bentukan keong ini shell ini sendiri shell do, luar biasa ya. Adalah bentukan evolusi bahwa memang cangkang itu memang kita perlukan. Kenapa? Sebagai bentukan persiapan energi-energi yang akan masuk ke dalam cangkang ataupun ke dalam fisik kita ataupun wadah. Percuma kita tahu banyak, tapi kalau cangkang kita tidak siap maka akan retak. Kita tahu banyak teori, tahu pemahaman mengenai membangun candi, tapi kalau kita tidak kuat secara jumlah-jumlah semennya, rubuh itu candi. Ya Bu Feli? Evolusi. Aibnya dibuka, rubuhin candi. Wah. Enggak sih. Bu Feli ini arsitek hebat kok. Candinya tapi dulu di zaman dulu diakui oleh para laki-laki. Ya sudah berjuang Bu. Oke. Jangan sedih Bu. Beberapa hari ini ayam kukuruyuk padahal belum pagi. Ayam itu berarti itu tanda ada orang hamil tapi tidak menikah. Siapa di sana? Oh, kalau aku nganggapnya wanita gadis di Perawani, Bu. Oh enggak, kalau Nyanya wanita hamil, tapi belum ada secara tradisi, secara culture belum ada pernikahan. Oh, gitu. Mana ya? Mau siapa lagi? Gitu Kak Sheldo. Oke, kamu kok ada pertanyaan lain? Oke, kita langsung aja jadiin satu nih. Kebetulan pertanyaannya Kak Anggra dan Kak
Triani itu mirip-mirip,